Orang yang jiwanya jujur, otomatis saja akan keluar kejujuran itu tanpa harus dirancang-rancang, direncanakan. Jadi akhlak baik itu ada dalam jiwa, tidak dalam perilaku, meskipun manifestasinya perilaku. Min ghairi fikrin wala ruwiyatin berarti tidak difikir, tidak dipertimbangkan. Jadi definisinya al-khuluqu halun lin nafsi da'iyatan laha ila af'aliha. Maka parameternya akhlak bukan citra, sehingga orang yang jan-jane ndak apik tapi menampilkan perbuatan baik kita sebut pencitraan. Pencitraan itu kan tampilannya saja bagus, isinya ndak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Malam hari ini masih melanjutkan sesi tentang filsafat moral. Atau kalau dalam bahasa Islam ya filsafat akhlak. Malam ini kita ketemu beliau Ibnu Miskaweh. Harusnya Ibnu Miskaweh ini masuk dulu gerombolannya, tidak enak ya. Masuk dalam grup para filosof peripatetik. Karena beliau ini hidupnya di era-era itu. Ibnu Miskaweh ini hidupnya di era Abbasiyah, Bani Buwaihi. Filosof, ahli matematika, tabib, astronom. Cuma gagasan-gagasannya yang paling terkenal memang tentang akhlak. Oke, langsung saja ya kita mulai, sudah agak telat. Nah, ini definisi akhlak yang sangat terkenal. Teman-teman yang belajar di madrasah pasti pernah dengar definisi ini. Meskipun biasanya di buku-buku akhlak itu ditulis tok definisinya. Tidak dijelaskan detail. Malam ini kita coba lihat detailnya. Jadi al-khalqu, al-khuluqu, karena akal katanya akhlak kan dari kata-kata khuluq. Khuluq itu sama satu akar kata sama kholak. Kalau pakai istilahnya Ghazali dulu, bedanya kholak sama khuluq. Kalau kholak itu ijbari. Kalau khuluq ikhtiari. Kalau kholak itu sudah dikasih paten oleh Allah. Sudah dipaket oleh Allah, kita tidak bisa apa-apa. Itu kholak, kita lahir di Jogja, kita rambutnya lurus apa keriting, kulitnya hitam apa putih, itu sudah paketan. Tidak perlu malu, itu dikasih otomatis oleh Allah, tidak dosa. Kamu kulitmu hitam itu tidak dosa, tidak harus menghabiskan uang buat beli pemutih. Kamu wajahmu jelek itu sudah anugerah. Oh iya, yang penting waras. Ya. Jadi itu ijbari, kita tidak bisa komplain. Beda sama akhlak. Kalau akhlak ikhtiari, kita dikasih potensi oleh Allah, silahkan milih. Jadi orang baik bisa, jadi orang jahat bisa. Itu khuluq. Sama-sama mampu. Ngelus-ngelus orang bisa, mukuli orang juga bisa. Mulut kita ini ngomong yang baik-baik mampu, misuh ya fasih. Jadi bisa, kamu tinggal milih dari mulutmu keluar yang seperti apa, bisa. Nah, al-khuluqu itu halun lin nafsi,
berarti kondisi jiwa. Jadi berarti dia hal, bukan pertama-tama praktek. Jadi kalau moral kan bayangan kita kejujuran macam-macam, enggak. Itu pertama kondisi jiwa. Kondisi jiwa yang mendorong perilaku da'iyatan laha ila af'aliha. Mendorong perilaku yang min ghairi fikrin wala ruwiyatin, tanpa difikirkan dan tanpa dipertimbangkan dulu. Kenapa tidak pakai difikir? Karena sudah otomatis. Dorongan jiwa yang melahirkan tindakan otomatis. Tidak pakai mikir, keluarnya langsung begitu. Baik kok mikir, itu biasanya masih pertimbangan, masih panjang, macam-macam. Tapi yang otomatis. Jadi dimintai tolong kok sebentar ya, tak pertimbangkan dulu. Ini untungnya apa bagiku, biasanya begitu. Tapi kalau otomatis nggak usah diminta, langsung tak tolongin kamu. Nah itu biasanya, itulah yang disebut akhlak. Jadi akhlak baik itu ada dalam jiwa, tidak dalam perilaku. Meskipun manifestasinya perilaku. Min ghairi fikrin wala ruwiyatin berarti tidak difikir, tidak dipertimbangkan. Jadi definisinya al-khuluqu halun lin nafsi da'iyatan laha ila af'aliha. Maka parameternya akhlak bukan citra. Sehingga orang yang jan-jane ndak apik tapi menampilkan perbuatan baik kita sebut pencitraan. Pencitraan itu kan tampilannya saja bagus, isinya ndak. Bukan halun lin nafsi. Jadi akhlak beneran itu halun lin nafsi, kondisi jiwa. Jadi yang digarisbawahi yang pertama jiwa yang mendorong tindakan yang tanpa difikir mendalam, otomatis keluar. Itu berarti akhlak. Orang yang jiwanya jujur, otomatis saja akan keluar kejujuran itu tanpa harus dirancang-rancang, direncanakan. Terus, sekarang manusia ideal. Cirinya manusia yang sudah paripurna akhlaknya itu biasanya syaratnya ini. Asyauq ila ma'arif wal ulum. Rindu pada ilmu pengetahuan. Kalian punya potensi jadi manusia ideal menurut Ibnu Miskaweh kalau punya kerinduan pada ilmu. Berarti jiwamu haus untuk penyempurnaan. Tapi kalau sama ilmu berat, latihanlah cinta sama ilmu. Bukan kok terus ditinggal. Oh berarti belajar bukan bakat saya Pak. Enggak. Saya enggak bakat Pak belajar itu. Harus dibiasakan untuk suka belajar. Karena dari situ nanti kita bisa mencapai manusia ideal yang kondisi jiwanya optimal tadi. Nah, suksesnya kamu di dunia ilmu itu kalau pengetahuannya sudah nyampe level kuliah. Makanya kamu kalau di kampus kan kuliah namanya. Itu harusnya sampai level kamu menyempurnakan pengetahuanmu. Jadi level kuliah itu kamu punya wawasanmu lengkap tentang hal-hal yang umum dan general. Sehingga untuk hal-hal kecil kamu bisa langsung memutuskan. Karena yang umum besar-besar kamu sudah tahu. Nah, itu namanya kuliah. Ada problem apapun akan selesai. Karena pengetahuanmu levelnya kuliah, tidak juz'iyat. Tapi saya sudah kuliah bertahun-tahun kok pengetahuan saya masih terpotong-potong Pak, belum kuliah. Ya berarti belajarnya gak nyampe. Belajar terus sampai ke level kuliah. Ya kuliah statusnya aja. Atau kalau malu jangan disebut kuliah, juz'iyah. Ya, berangkat kemana pagi-pagi mau juz'iyah? Belajar sepotong-sepotong ilmu karena ilmu kita nggak nyampe. Ya, kuliah itu universalitas, hal-hal universal. Makanya orang makrifat itu orang yang terbuka tentang hakikat
universal alam semesta. Oh, ternyata hidup itu rahasianya cuma ini toh. Jangan diartikan orang makrifat ngerti hal detail paling kecil hidupmu, enggak. Dia ngerti hal-hal kuliat. Kalau sudah ngerti yang kuliat, yang juz'iyat itu masuk dalam skema kuliat. Sehingga kamu memahaminya lebih gampang. Lebih cepat. Karena kamu sudah tahu hakikat rahasianya. Itu makanya pengetahuan disuruh nyampe level kuliat. Untuk sampai ke kuliat syaratnya 2. Tafakkur sama tadabbur. Jadi tafakkur itu bersatu dengan akal, tadabbur itu bersatu dengan alam. Tafakkur itu membaca mikrokosmos dirimu sendiri, tadabbur itu membaca makrokosmos alam semesta. Ya di situ pakai terjemahan kontemplasi. Jadi 2 hal, pahami dirimu dan pahami alam semesta di sekelilingmu. Dari situ kita akan nyampe pada kulliyat. Orang yang nyampe kulliyat inilah yang punya status namanya aliman taman. Orang pinter yang sempurna, yang utuh, pinter sejati. Bukan pinter sepotong-sepotong. Inilah manusia ideal. Yo yang namanya ideal biasanya yo cuma jadi standar. Kita semua berusaha ke sana. Dan hanya sedikit yang benar-benar nyampe di sana. Tapi dia harus kita jadikan patokan, tujuan kita ke situ. Dan nanti Allah yang dinilai kan usaha kita, bukan hasilnya. Kalau kita berusaha ke sana, biasanya Allah datang untuk menyeret kita ke tujuan terminal terakhir. Jadi patokannya kesempurnaan jiwa ada di manusia ideal. Manusia ideal itu syaratnya adalah orang yang cinta ilmu. Cirinya cinta ilmu, dia punya pengetahuan kuliat. Dari mana datangnya pengetahuan kuliat? Tafakkur dan tadabbur. Nah, ini resepnya dari Ibnu Miskaweh untuk menguatkan akhlak. Tadi kan akhlak harus dibiasakan. Ada tipsnya. Yang pertama, jangan bergaul dengan orang jelek. Orang yang bangga berbuat dosa. Orang yang dosa itu biasa, santai aja, itu hati-hati. Orang yang terbiasa dalam kejelekan, itu akan mempengaruhimu. Kalau dunia psikologi mungkin kenal aura namanya. Kamu juga sedikit banyak akan terpengaruh. Hati-hati. Jadi yo friend tetap friend tapi tidak harus lekat. Tidak harus sangat akrab. Syukur-syukur bisa menjauh. Bilang aja kamu sedang tirakat atau apa-apa itu. Tidak apa-apa. Sementara, ya kayak para sufi itu loh. Sampai kamu bisa menaklukkan jiwamu. Sampai kalau ketemu dia bukan kamu terpengaruh dia, tapi dia terpengaruh kamu. Tapi itu prosesnya agak panjang. Tapi yang jelas kalau merasa masih lemah, jangan dekat-dekat. Orang yang menurut identifikasimu tidak bagus. Karena eman-eman pertumbuhan spiritualmu. Karena teman yang jelek itu juga akan memerosotkan pencapaianmu yang sudah tinggi secara tidak sadar. Maka hati-hati. Yang kedua, banyak-banyak melakukan aktivitas yang berhubungan dengan pengetahuan. Cari ilmu itu mengasah jiwa. Jadi membuat jiwa kita semakin cerdas. Jadi jangan ragu-ragu untuk ikut forum ilmu apapun. Jenisnya maupun kontennya. Karena majelis yang paling disukai Allah itu majelis ilmu. Jadi yang nomor 2, ikuti saja ada forum apapun. Ngaji apapun. Apalagi yang ada makan dan snack gratis. Lumayan. Dapat ilmu juga dapat snack. Oke. Yang ketiga, kalau bisa, karena tadi di antara nyawanya kebijaksanaan itu
Untuk ketemu kebijaksanaan atau ilmu itu kan bau-bau filsafat. Kalau bisa logikanya dilatih. Ada gunanya kamu pinter matematika, katanya Ibnu Miskaweh. Kenapa? Melatih logika. Makanya di situ ada geometri, aritmatika, musik, astronomi. Itu kan butuh matematika semua. Dulu di masjid ada pelatihan falak. Itu kan matematika. Boleh dihidupkan lagi. Kenapa? Selain melatih cara berpikir, itu melatih orang objektif, mencintai kebenaran. Itu matematika ya, meskipun kita agak trauma karena sering tidak lulus. Ya, tapi nyawanya logika itu kan ada di matematika. Ayo latihan itu untuk cinta kebenaran. Orang yang katanya Ibnu Miskaweh, orang yang suka matematika itu dia terbiasa jujur dan menyukai kebenaran. Karena matematika itu tidak bisa bohong. 2 tambah 3 ya 5. 1 tambah 1 ya 2. Selalu jujur. Ya kecuali rumusnya beda. Tapi ya rumus beda kan juga pasti, ilmu pasti. Melatih kejujuran. Yang ketiga, hidup tidak berlebihan. Kita sering menyebutnya hidup sederhana. Sederhana itu bukan berarti miskin loh. Hidup sederhana itu yang menggunakan segala yang kita miliki secukupnya, porsi dan proporsinya. Kalau minum butuhnya cuma setengah gelas, ya jangan dikasih 2 gelas. Nah, itu tidak proporsional namanya, tidak sederhana. Tiap kali kan cuma saya minum ini sebenarnya tidak apa-apa sih nanti kalau ada yang mau minum. Tapi kalau memang harus saya yang minum, ternyata enggak. Nah itu ya mungkin ini untuk penghormatan aja. Cuma contohnya itu. Jadi kalian jangan mengejar ketidaksederhanaan, kelebihan. Karena yang namanya kelebihan dalam hidup itu enggak ada batasnya. Saya pingin uang lebih Pak, itu enggak ada batasnya. Pingin uang banyak Pak, itu enggak ada batasnya. Sebut aja butuh berapa dan pas segitu. Latih hidupmu untuk pas, tidak lebih. Pas pengen beli mobil ya duitnya pas, pas pengen beli rumah ya duitnya pas itu. Itu pas namanya. Oke, ya kalau sudah punya mobil ya enggak usah gonta-ganti mobil lagi. Edisi terbaru, sudah punya HP pengen ganti HP baru lagi karena edisi baru. Samsung sudah sampai 9. Sekarang Apple sudah 10, sudah X ya. Kalau kamu ngikuti itu enggak ada batasnya. Kalau ada yang tanya, kok enggak beli S8, saya nunggu sampai S27 besok. Itu masih S8 belum ada apa-apanya. Kamu belum mutakhir, pokoknya besok S27 baru tak beli. Oke. Pokoknya enggak ada batasnya. Kamu kalau ngejar yang paling mutakhir ya 2 bulan lagi sudah enggak mutakhir lagi, itu sudah ada yang baru. Terus begitu. Kalau ngejar itu enggak ada habisnya. Sama kayak kamu nyari istri. Nyari yang cantik Pak, ini cantik loh. Enggak Pak, ada yang lebih cantik. Ya memang ada, tapi apa yang mau sama kamu? Oke. Jadi saonone lah, pas-pasan aja hidup itu. Nggak usah neko-neko. Terus latihan untuk tidak menggelorakan. Jadi tidak, orang itu marah itu manusiawi, tapi jangan digelorakan sendiri marah itu. Bisa enggak marah tapi ini saya harus marah ini. Loh, kalau enggak marah ya jangan enggak harus marah. Enggak apa-apa. Kan sering kamu dengar temanmu begitu. HP ini error karena temannya. Wah, HP ku kok error, harus marah ini saya. Ya kalau enggak marah ya janganlah. Ya, kalau memang enggak marah enggak harus dipaksa untuk marah kok kalau memang enggak marah. Mungkin kamu jadi ya enggak harus marah, enggak apa-apa, wong duitku banyak beli lagi. Nafsu juga begitu. Menggelorakan nafsu itu mancing-mancing nafsu biar bangkit. Kayak kamu suka download film-film itu jangan dibiasakan. Kenapa? Itu jenis menggelorakan. Ya kan? Termasuk jalan-jalan di mall, nonton barang baru, makanan enak. Itu kan menggelorakan nafsu. Oh ya percuma kamu enggak kuat beli. Lah ya kan? Mas nafsunya menggelegak, terbayang-bayang sampai rumah. Aduh baju itu bagus sekali. Cuma kok ya 750.000. Ya, mesti kamu gitu. Salahmu sendiri jalan-jalan terus di mall. Itu upaya minimalisir hal-hal yang bisa menggelorakan nafsumu. Latihlah jiwamu begitu.
Terus kalau ada waktu, muhasabahlah, renungilah bagian-bagian tubuhmu tertentu. Tangan ini tak pakai apa aja ya seharian tadi. Kalau ada waktu gitu, coba latih. Mulut ini sudah ngomong apa aja. Jari ini sudah ngomong apa aja. Kamu kan sekarang ngomongnya kadang pakai jari. Di laptop, di HP, ya kan? Ayo latihan itu. Yang baik-baik enggak, atau kalau jelek apa. Jadi perhatikan seluruh tindakan dan rencananya. Kamu habis ngomong apa? Ya yang mulutku ini kok bisa ngomong kayak gitu tadi ya. Padahal ya malu loh ya kalau. Gitu loh. Jadi muhasabah. Anggota tubuhmu dihitung-hitung lagi. Terus selalu ready for fight untuk musuh-musuh jiwamu. Serakah, amarah, pingin menang sendiri, sombong dan macam-macam. Jadi latihan. Yang terakhir itu unik. Manfaatkan musuh-musuhmu. Introspeksi diri. Kadang-kadang kita agak susah berpikir diri sendiri, katanya Ibnu Miskawe. Kadang-kadang musuh kita itu lebih berguna. Karena musuh kita mengungkap kelemahan, kejelekan kita. Kalau teman masih basa-basi. Tapi kalau musuh, manfaatkan keberadaan musuh. Kalau nggak punya musuh, cari yang musuh. Biar bisa menunjukkan, kamu itu musuh itu kan gitu. Kalau ngomong terang-terangan, jelek ya kamu diomong jelek. Nggak jelek dicari-cari kejelekanmu. Daripada kamu capek muhasabah, saya jeleknya di mana ya Pak? Tanya musuhmu aja, lebih cepat. Musuhmu lebih tahu di mana jelekmu. Loh, kamu harus terima kasih ke dia loh. Terima kasih, saya kalau mikir sendiri nggak ketemu kejelekanku. Kamu sudah bantu berpikir tentang kejelekanku. Itu berguna untuk muhasabah, ada musuh. Kalau kamu dimaki-maki orang misalnya ngomong nggak aturan, itu umat Islam kan nggak boleh mulutnya gitu. Oh iya ya, jangan-jangan aku begitu. Ini kan alhamdulillah dia menunjukkan. Tadi kamu nggak sadar ngomong jelek, tapi gara-gara punya musuh. Nah, jadi itulah manfaatnya haters. Oh iya kan? Makanya ndak masalah kamu punya haters. Meskipun ndak punya, ya pura-pura punya ben kayak terkenal. Biar kayak orang terkenal. Haters itu gunanya apa? Menunjukkan di mana jeleknya kita. Dan itu berharga sekali loh buat kita kalau ingin naik kelas. Kualitas hidup kita semakin baik. Jadi kalau ada orang maki-maki kamu, menjadikan kamu, terima kasihlah. Karena kamu tidak punya waktu untuk muhasabah sendiri, dibantu dia yang muhasabah tentang kita. Itu jasanya besar untuk hidup kita. Jadi terima kasih haters. Besok bikin kaos itu ya, terima kasih haters. Kamu membuka mataku tentang betapa aku ini banyak kejelekannya, kan gitu. Oke, ini terakhir. Nah, ini sekarang terakhir ngasih tips mungkin untuk kita, untuk menemukan hikmah. Pokok-pokok akhlak bagi pencari hikmah, menurut Ibnu Miskawe. Sekarang dicek jiwa kita, ada kualifikasi ini enggak? Kalau ada, kita sudah filosof. Ya, karena kita sudah punya hikmah. Yang pertama, coba dicek apakah jiwamu lebih suka yang hak daripada yang batil, lebih suka kebenaran daripada kebohongan, lebih suka yang baik daripada yang buruk. Kalau masih belum ya enggak. Karena ada orang itu kebohongan enggak apa-apa asal menguntungkan kelompokku. Hoak enggak apa-apa asal menguntungkan kelompokku. Itu berarti sebenarnya jiwa kita masih belum cenderung pada kebenaran. Yang kita pentingkan kepentingan kita atau kepentingan kelompok kita. Yang kedua, selalu berusaha mengendalikan diri. Ya nanti saya titip kalau muhasabah coba dicek ya, dalam sehari kira-kira berapa jam kamu sadar bahwa kamu itu manusia, hamba Allah, punya tugas, sadari aja keberadaanmu, kira-kira berapa jam. Karena hidup kita ini terjebak oleh rutinitas-rutinitas. Jadi kita lebih sering kayak mesin jalan aja begitu saja. Hari Senin kuliah jam pertama melaku kuliah, tanpa jiwamu sendiri sering tidak hadir. Jangankan waktu wong sholat aja kadang juga jiwamu tidak hadir. Itu berarti apa?
kesadaran dirimu tidak muncul, apalagi pengendalian diri. Kalau kamu sadar tentang dirimu, itu baru kamu bisa mengendalikan dirimu. Yang nomor 2, kita berusaha mengendalikan diri. Syarat pertama berarti ya sadari diri dulu. Sering-sering kalau lagi ngapa-ngapain coba dicek. Oh iya ya, sekarang aku ada di sini ngasih ngaji, tadi di kampus. Aku ini sekarang posisinya sebagai yang ngasih wawasan, tapi apa ya pantas aku kayak gitu kan, kesadaran bahwa aku sekarang ada di sini. Kamu ngaji di situ mungkin ya sambil melayang kemana-mana pikiranmu. Tapi coba hadirkan dirimu. Menghadirkan diri sendiri itu tidak gampang juga. Tiap hari harus latihan. Nikmati hidupmu. Hidupmu itu tidak panjang. Tidak ada hadisnya Nabi, nggak ada orang hidup setelah ini 100 tahun setelah ini masih hidup juga. Berarti pendek hidup kita. Seringlah hadir dalam hidupmu sendiri. Karena kamu sering tidak hadir. Apalagi orang yang jatuh cinta, yang hadir pacarnya terus. Di sini itu isinya orang lain. Mungkin dosen pembimbingnya, mungkin ya kan, tukang warung. Mungkin pokoknya nggak pernah dirinya sendiri hadir dalam pikirannya. Ayo dihadirkan diri kita. Eman-eman kita membunuh diri kita sendiri, menyingkirkan diri kita sendiri dan menghadirkan banyak orang lain di kepala kita. Nikmatilah hidupmu, hadirkan dirimu, baru bisa mengendalikan diri. Yang ketiga, berpegang teguh pada syariat. Jadi keyakinan agamamu, yakinilah sekuat mungkin, jalankan. Ini hubungannya sama kebahagiaan. Mana yang kamu anggap benar, jalankan itu. Fastabiqul khairat katanya Allah. Tidak usah kakean debat. Keyakinanmu akan kebenaran, jalankan. Pegang teguh itu. Terus menepati janji. Terus jangan mudah percaya pada orang lain. Karena sering orang terus jadi menyesal karena percayanya pada orang lain. Karena manusia itu berubah. Mungkin bukan salah orang yang kamu percaya, tapi salah dirimu sendiri terlalu percaya. Itu sumber. Pencari hikmah itu selalu kritis, teliti. Suka pada keindahan. Sebenarnya ini otomatis alami. Orang waras pasti suka yang indah-indah. Ya, kecuali kamu agak aneh. Tapi secara normal orang meskipun definisi keindahan itu relatif, tapi orang pasti lebih suka yang indah. Meskipun indahnya subjektif, tapi senangilah keindahan. Kemudian latihan menyetabilkan jiwa apapun yang terjadi. Tidak gampang terpengaruh. Sukses, gagal, dan yang sejenis itu tetap kukuh jiwamu dalam akhlak. Terus latihan tidak mudah mengungkapkan sesuatu sebelum dipikir. Sebelum tahu kebenarannya yang sejati, jangan ngomong apapun, jangan menyebarkan apapun. Hari ini kan sering begitu. Pastikan dulu bahwa yang kamu sebarkan itu, yang kamu omongkan itu memang benar sesuai keyakinanmu. Bahwa ya kita bisa salah, tapi latihlah dirimu untuk tidak mengungkapkan sesuatu yang kamu sendiri juga tidak yakin benar. Atau kamu sudah tahu bahwa itu tidak benar. Biasanya karena alasan kepentingan sesaat. Berani dalam kebenaran itu pasti. Orang boleh penakut, pengecut dalam kejelekan. Takut Pak saya bohong itu bagus. Saya pengecut Pak kalau disuruh pacaran itu Pak misalnya. Tidak apa-apa. Tapi kalau dalam kebenaran harus berani. Terus mengisi sisa umur untuk hal-hal yang penting. Ini juga, kamu introspeksi lah. Dalam 24 jam hidupmu, kira-kira berapa jam yang serius dan penting? Berapa jam yang iseng? Berapa jam yang tidak ada gunanya sama sekali? Bisa dimulai dari hal paling kecil, HP-mu coba. Postinganmu hari ini, atau yang dikirim temanmu hari ini, coba dibaca. Berapa hal yang gawat darurat? Berapa hal yang penting luar biasa? Berapa hal yang kamu tidak baca juga tidak masalah? Berapa hal yang mending dia tidak usah ngirim daripada kamu nambah sumpek? Berapa hal yang... itu klasifikasi latihan. Biar hidupmu lebih bernilai. Karena semakin orang melakukan hal yang tidak penting, semakin hidupnya tidak bernilai. Oke, terus melaksanakan yang seharusnya. Tanpa ketakutan mati, takut miskin, takut masa depan, dan seterusnya.
Tidak usah menanggapi kata-kata orang jahat dan dengki. Waktumu habis. Karena orang dengki itu, kamu jawab kayak apapun, dia akan nyari jelekmu. Tidak usah dijawab, kamu ambil pelajaran aja kayak tadi. Alhamdulillah, terima kasih kamu membuka jelekku, biar aja. Tidak usah dibalas. Kalau dibalas levelmu sama kayak dia. Terus selalu menjaga, itu bukan menjadi, selalu menjaga stabilitas kondisimu, kaya, miskin, terhormat, terhina, tidak masalah. Saya sudah berakhlak baik loh Pak, kok masih tidak dihormati sama orang lain, masih suka dihina sama orang lain, tidak masalah, tidak ada hubungannya. Terus ingat sakit ketika sehat, ingat sedih ketika senang, ingat tulus ketika marah. Jadi ketika sehat ingatlah sakit, maka kita hati-hati. Ketika senang ingatlah sedih, kita tidak berlebihan. Dan ingatlah tulus ketika marah. Orang marah itu berarti ada sesuatu yang dia inginkan tidak terwujud. Orang yang begini biasanya tidak tulus. Ada pamrihnya. Maka ingatlah ketulusan. Oh ya, saya kan harus tulus. Apapun orang tulus itu, apapun hasilnya nggak masalah. Dia tidak akan mengungkit, tidak akan menggugat. Dan yang terakhir, kuat keinginan dan optimis sepenuhnya kepada Allah. Percaya. Jadi tidak usah bergantung pada apapun, percayalah sepenuhnya pada Allah. Tidak usah nunggu balasan yang baik dari orang lain, tidak usah nunggu dibaiki orang lain, tidak usah nunggu orang lain berbuat baik padamu. Kamu saja berbuat baik dan percayalah kalau Allah nyuruh itu, nyuruh pada kebaikan, pasti hasilnya juga baik. Yakin pada Allah saja. Nah, itu pokok-pokok pencari hikmah. Nah, selesai. Itu quote dari Ibnu Miskawe, sebenarnya miliknya Plato. Meskipun Plato tidak pakai bahasa Arab. Ya, mut bil irodat tahya bitobiat. Matikan keinginanmu, maka kamu akan hidup secara alami sesuai kehendaknya Allah. Terlalu banyak keinginan, itu maunya Ibnu Miskawe, mengeruhkan jiwamu. Pasrahkan saja semua keinginan, hidup secara alami. Mut bil irodat tahya bitobiat.